Tada! Hai. Hai, 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 hai. Gimana kabarnya? Pindah ke sini yuk semuanya. Hai. Kameranya Mama. Ya. Jelas nggak sih? Oke. Oh, Mak Dimas. Udah, nggak jadi. Nggak jadi doi. Bentar. 4 menit lagi ya Mbak Yes, mulai ya. Yoi Mas Dimas. Hai. Nah, ketemu lagi dengan saya Yesi. Hai. Hari ini aku live di Instagramnya. Aku bajak Instagramnya Valva Junior. Karena aku mau sharing di sesuatu di Valva Junior gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan tentang motif terbaru dari Valva Junior, tanyanya nanti karena aku akan cerita tentang bukan tentang Valva Junior, tapi aku akan sharing tentang yoga malam hari ini gitu. Oke. Jadi perkenalkan bagi yang pengikut Velvet yang belum kenal sama aku. Namaku Yesi gitu, Bidan Yesi gitu kan. Bidan Yesi dari Clayton gitu, dari Klaten alias. Nah, terus hari ini aku akan sharing tentang yoga untuk pengantar tidur. Jadi sebenarnya baik ibu hamil, baik ibu menyusui, ya kan? Ibu hamil maupun ibu menyusui atau ibu yang mau hamil atau zaman sekarang ini di zaman COVID, semua orang mulai pening puyeng gitu kan. Mikirin segala macem, penuh dengan kekhawatiran. Kalau sekarang di hari apa Bel? Hari Minggu ya. Hari Minggu ini kalau bisa yuk usahakan jangan bersedih hati, jangan berduka hati. Kita mau siap-siap, kita mau olah tubuh supaya nanti pada saat nanti bisa tidur pas waktunya istirahat kita bisa ikut istirahat dengan nyaman. Kenapa istirahat penting banget sih sebenarnya? Karena balik lagi tidur itu adalah kebutuhan pokok, gitu kan? Nah, adalah kebutuhan pokok, benar-benar pokok bagi setiap orang, mau hamil, mau tidak hamil, mau menyusui, mau tidak menyusui, gitu kan? Kalau Anda bisa tidur dengan nyaman, mau Anda tidur supaya Anda kalau pengen tidur dengan happy gitu kan, pasti badanmu bangun paginya jadi seger banget. Kalau badannya sehat, badannya seger, nanti harinya bisa enak dijalaninya, betul enggak? Makanya kenapa kok aku live-nya malam-malam, karena biar habis ini ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin bisa loh bapak-bapak ikut juga. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang nonton hari ini, kalau setelah kita latihan yoga sama-sama, nanti bisa istirahat dengan nyaman. So besok pagi Anda bisa bisa bangun dengan segar bugar dan menjalani weekend selanjutnya dengan sukacita dan penuh kayak gitu kan. Nah, kenapa kok ibu hamil banyak? Siapa yang di sini ibu hamil? Ayo, siapa yang ibu hamil di sini? Siapa yang follow Valvat dan juga follow bidan kita? Yang ibu hamil, apalagi hamil tua, rata-rata begitu hamil tua gitu udah pada tidur miring ke kiri salah, tidur miring ke kanan salah, tidur tengkurap nggak bisa, ya kan? Kemudian tidur terlentang takut nanti kenapa-kenapa, ya kan? Iya nggak? Tuh, Mbak Neni kok Nenen, sorry, Mbak Neni Nen, kenapa kok aku jadi ngomongnya Mbak Nenen. Mbak Nenen 38 minggu, apalagi udah deg-degan mau melahirkan. Habis itu banyak yang ada keluhan di pinggang, punggung, sesak nafas, bayinya gede. Belum lagi kalau pas lagi hamil, itu tuh hamil tua loh. Bawaannya itu adalah
si siapa namanya itu, si dedek bayinya itu semakin malam justru semakin bergairah, semakin malam semakin bergairah, betul nggak? Jadi semakin aktif justru. Oke. Nah, hari ini aku mau sharing tentang beberapa gerakan yang bisa dipakai untuk meringankan bebanmu gitu kan, supaya Anda bisa melahirkannya pun dengan happy, dengan sukacita nanti kalau Anda mau melahirkan. Terus hamilnya juga happy dan sukacita karena tengah malam itu tuh selalu terbangun gitu ya, supaya bangun pagi dengan nyaman. Betul? Oke, aktif banget kan kalau malam. Nah, kenapa kok bisa banyak yang gangguan tidur selain tadi aktif, selain itu juga perubahan hormon juga membuat Anda menjadi susah tidur. Dari progesteron yang turun, kemudian habis itu melatoninnya turun juga, apalagi kalau Anda hamil tua. Hamil tua itu seringkali penuh dengan kekhawatiran, apalagi kalau misalnya nggak siap, aku besok lahirannya gimana, deg-degan gimana, itu juga oksitosinnya jadi turun, kemudian melatoninnya turun, kemudian yes betul pipis terus, udah pipis terus. Kalau itu untuk ibu hamil. Kalau menyusui kadang-kadang kebangun gara-gara dedek bayinya menyusui gitu kan. Akhirnya habis udah bangun, adik bayinya udah tidur, kitanya yang nggak bisa melem lagi gitu kan, kita yang nggak bisa merem lagi. So hari ini kita akan berbagi untuk gerakan. So sekarang ini betul kan, dedek aktif, kemudian pipis bolak-balik gitu ya. Nah, supaya aku nggak panjang lebar menjelaskan teori, kita langsung ke yoganya. Aku akan sharing tentang apa saja yang disiapkan, apa saja yang disiapin alat-alatmu. Oke, jadi deketin ya. Jadi yang pertama, air minum siapin. Jadi nanti after yoga Anda juga minum air, tapi diusahakan after yoga Anda minum airnya air hangat ya, jangan air dingin, supaya metabolismemu bagus dan itu untuk detoksifikasi sebelum tidur. Nah, kemudian habis itu minumnya 1 gelas aja nggak apa-apa. Kalau 2 gelas nanti kamu malah kebangun-bangun gara-gara pipis terus. Oke. Terus habis itu siapin matras kalau ada matras. Kalau nggak ada matras ya udah karpet aja boleh. Kloso juga boleh. Kloso itu apa ya bahasa Jawa, kloso. Karpet juga boleh, apa aja. Yang penting kamu nggak kepleset. Oke. Kemudian habis itu siapin juga selimut, gitu kan? Selimut, jangan bed cover. Selimut selimut buat selimutan gitu. Kemudian habis itu siapin juga kalau Anda punya kursi, Anda boleh pakai kursi. Kalau punya birthing ball, deketin birthing ball. Kalau punya balok tuh di belakang aku ada balok, deketin balok. Oke. Nah, terus tiker, kloso itu tiker. Yoga ini bisa dilakukan untuk umur kehamilan berapapun, aman. Lo kehamilan trimester 1 aman, trimester 2 aman, trimester 3 aman. Karena aku buat sikuen ini untuk semua orang. Mau menyusui juga boleh, mau yang belum pernah yoga sama sekali juga boleh. Kita belajar sama-sama. Nanti aku akan kasih, oh ini untuk beginner, ini untuk advance, ini untuk intermediate, ini kamu harus ngapain aja gitu, oke? Nah, lalu siapin semuanya. Kalau bisa pakai kaos, ya kan? Pakai kaos, pakai celana gitu kan? Cus ambil kaos, buka lemari dulu, ganti kaos yang ibu-ibu berdaster. Saya pun nanti juga pakai daster, tapi nanti. Sekarang yoga dulu, oke? Nah, terus kalau baru selesai makan boleh, tetapi stretching aja. Jangan sampai kalau ternyata terus habis itu terus mual ya, hentikan dulu gitu ya. Oke, siap? Nah, kita akan yoga sama-sama. Aku akan di depan situ. Karena aku di depan, so aku nggak bisa lihat komentar-komentarnya. Jadi
kemungkinan besar aku akan tutup komentarnya, kolom komentarnya, supaya apa? Supaya kolom komentar tidak nutupin badan saya karena agak jauh. Oke, setuju gitu ya? Nah, nanti bagi yang Anda ikut, oke, silahkan ayo ikut semua. Bagi yang lagi kontraksi, tadi aku lihat ada beberapa ibu yang kontraksi, ikutin aja yoganya. Karena apa? Beberapa gerakan yoga yang aku akan kasih ini juga bisa dipakai untuk membantu Anda supaya meningkatkan kontraksi bisa lebih nyos. Oke? Nah, terutama ibu-ibu yang mungkin sekarang lagi nunggu di rumah sakit gitu kan, atau di ruang bersalin, dan Anda mau supaya lahirannya lancar, Anda boleh ngikut sekalian gitu kan. Jadi nanti aku akan tutup kolom komentarnya biar Anda fokus, lalu Anda ngikutin gitu kan sebisanya. Karena kalau di live seperti ini aku nggak bisa lihat Anda, jadi Anda yang lihat aku, oke? Jadi aku akan berusaha untuk memberikan instruksi sejelas-jelasnya dan pelan-pelan saja, supaya tidak tidak terlalu Anda tidak bingung gitu ya. Nah, nanti aku akan dibantu sama Bella. Jadi kalau seandainya ada bagian-bagian yang detail, nanti aku akan ditunjukin, kameranya akan dibawa, dideketin sama badanku, jadi supaya bisa nyaman, bisa ngelihat. Oke? Sip? Thank you ya. Yuk, kita yoga sama-sama. Minum dulu sebentar, siapin. Kemudian habis itu terus kita pranayama dulu. Aku ajarin nafas, teknik nafasnya. Bagi Anda yang tadi di situ aku lihat ada yang bed rest, apapun penyebab bed restmu, ikutin pas pranayama minimal. Oke? Kalau misalnya nggak bisa ngikutin di gerakan-gerakan yang nggak bisa diikutin karena Anda bed rest, oke, it's okay, nggak apa-apa, tapi minimal ikut pranayama ini. Cus? Setuju? Oke. Nah, sip ya. Aku matiin komentar, nanti aku akan ada tanya jawab. Oke, nah aku sekarang akan ke menjauh, jadi aku nggak bisa lihat Anda. Semoga Anda bisa lihat aku. Tunggu, ini kurang kontras ya. Kayaknya kamera ya, lampu yang di sini. Jadi nggak jelas ini. Oke kah? Oke, sip. Nah, siapin balok. Kita akan duduk di atas balok. Kemudian jika Anda ada tembok, silahkan duduk di tembok. Jadi belakang Anda itu ada tembok, duduk nempel di tembok. Caranya letakkan balok, taruh di dekat sama tembok. Oke. Kemudian habis itu duduk di tembok. Deketin sedikit Mbak Bel, supaya yes, stop. Oke. Nah, ketika Anda duduk di belakang Anda ada temboknya, itu akan sangat membantu Anda untuk membuat Anda lebih aware sama punggungnya. Ingat pada saat kita hamil seringkali kita tidak memposisikan tubuh dengan baik. Maksudnya tidak memposisikan tubuh dengan baik itu posisinya suka bungkuk begini tanpa sadar, geleyeh ke sana, geleyeh ke sini kayak gitu. So, ketika ada tembok itu akan memudahkan Anda untuk aku kok nggak tegak ya, aku harus tegak. Oke? Wait, ini kayaknya mengganggu. Aku lepasin dulu talinya. Ini namanya tali kurunta. Kapan-kapan aku ajarin ya caranya bikin pakai tali, karena tali kurunta ini sangat bagus banget, apalagi untuk adjust kalau ada masalah di badan Anda. Sudah kelihatan lebih clear ya. Nah, kemudian kaki silahkan di cross leg, swastikasan. Jadi kakinya di crossing dulu, jadi di cross, oke. Kemudian silahkan duduk. Oke. Pastikan
duduk di atas tulang duduk, pegang maaf, aku ngomongnya agak apa ya, pantat gitu ya, pantat atau bokong, it's okay ya. Pegang pantat Anda atau bokongnya, dagingnya di slicein ke luar supaya Anda bisa duduk di atas balok, tepat di tulang duduk. Kemudian duduk di tulang duduk, pastikan punggung nempel di tembok semua, putar bahunya ke belakang. Kemudian letakkan tangan di paha. Kita akan lakukan nafas perut dulu, chin to the chest. Jadi chest, ini dada, sternumnya up, naik, sternumnya naik ke atas. Ini dagu, tundukin. Ini namanya jalan darah banda. Jadi cervical di sini, tulang belakang di sini itu panjang. Kemudian dagu sedikit mendekat ke arah dada. Kemudian putar bahunya ke belakang, jauhkan bahu dari telinga. Jadi bahunya tidak boleh naik begini, tapi bahunya turunin, jauhin dari telinga. Oke. Kemudian pejemin mata dulu sambil inhale dan exhale. Nikmati nafas yang keluar masuk, udara yang keluar masuk. Inhale dari hidung, exhale juga dari hidung. Pusatkan dulu perhatian hanya pada nafasmu. Apapun yang mungkin ada di sekitar Anda, aku tahu di rumahmu mungkin ada banyak sekali distraction, tapi hari ini niatkan Anda melakukan gerakan yoga bersama saya dan Velvet dengan nyaman dan mendapatkan manfaat yang nyata setelah melakukan gerakan yoga ini. Bagi Anda yang lagi hamil, silakan letakkan tangan di dada, yang satu tangannya di perut. Kemudian tarik nafas panjang dan dalam, hembusin pelan-pelan. Lalu exhale, tarik otot perutnya masuk ke dalam. Otot perutnya, udelnya masuk ke arah soket, ke arah spine. Kemudian inhale, gembungin perutnya. Exhale, compressing. Oke, inhale, gembungin lagi. Kemudian exhale, compressing. 2 kali lagi, inhale, gembungin. Biasanya bayimu akan bergerak dengan aktif sekali. Kemudian exhale, compressin. Last one. Inhale, gembungin. Kemudian exhale, compressin. Oke, sekarang letakkan tangan di paha, lalu lurusin kaki supaya tidak kesemutan. Oke, lurusin kaki. Kaki, biasanya ibu hamil suka sekali kakinya pada kram, kemudian pas malam-malam tiba-tiba kebangun gara-gara kaki kram. Siapa yang kayak gitu? Ada pasti. Kemudian habis itu kakinya bengkak, padahal kalau udah kaki bengkak, pikiran kita menjadi kemana-mana karena takut nanti kalau misalnya preeclampsia atau gimana. Oke? Nah sekarang, kaki dibuka selebar panggulmu. Jadi ini panggul, kaki dibuka selebar panggul. Oke, kalau Anda tidak hamil, kaki tempelin. Tapi kalau Anda hamil, kaki buka selebar panggul. Oke, kemudian arahkan ini telapak kaki menghadap ke depan, ke arah tembok. Kemudian jari jemari kaki bawa ke arah Anda. Tarik jari jemari kakinya. Tempurung lutut, otot pahanya kencang. Tarik ke arah, masuk ke arah soket hip. Oke. Kemudian si kaki ini dorong. Oke, mungkin aku bisa dibantu sama Mbak Bella. Mbak Bel boleh deketin, aku deketin detailnya ya supaya Anda tidak bisa kebayang. Oke, agak kesini sedikit. Yes. Nah, begitu kayaknya oke loh deh. Jadi kaki kan biasanya begini nah, ya kan? Agak geser ke sini Mbak Bella. Yes. Jadi ini kaki
tarik ke arah Anda. Nah, ini tarik ke arah Anda. Kemudian ini namanya moon ball. Jadi ini moon ball, main ball, heels. Bayangin si moon ball ini kamu dorong ke depan. Kemudian tempurung lutut otot pahanya kencang. Jadi, Babel boleh lagi. Kita lihat detailnya supaya Anda bisa nih. Ini kan kalau nggak kencang begini, ada melentung begitu dari samping mungkin Babel lihat. Oke. Begitu kencengin, tarik. Kebayang? Coba lihat lagi ya. Ini aku nggak gerakin, sekarang aku aktifin. Ototnya ketarik ke arah pangkal paha. Ulang ya. Aku nggak aktif. Ketika aku aktif berarti masukin ke arah pangkal paha. Oke. Kemudian kakinya tarik ke arah Anda. Tempurung lutut otot pahanya kencang. Navelnya, perutnya agak dibawa ke sini, Mabel. Ya, perutnya masuk. Oke. Kemudian panjangin tulang belakangnya. Kemudian dari sini interlace your finger. Oke. Kemudian dorong ke depan. Kemudian inhale, naikin tangannya ke atas. Nah, ketika naik tangan ke atas kan belakang tadi ada tembok ya. Jadi si jentiknya ini, jentik yang di sini itu nempel di area tembok. Oke. Kemudian inhale dan exhale, kaki tetap aktif. Inhale, lalu exhale, lepasin. Oke, good, bagus banget. Kita coba sekali lagi ya. Relax dulu kakinya, coba di kakinya digini-giniin dulu. Oke, gantian supaya tidak kram nanti malam, tidak bengkak juga nanti malam. Oke. Kemudian diputar-putar dulu si kaki, tangannya nggak usah ikut-ikutan muter. Aku cuma nunjukin aja, kakimu aja yang muter, ibu-ibu. Tuh sukanya ini kan dibalik lagi. Walaupun aku nggak lihat, seringkali ibu-ibu tuh mirroring, jadi ngikut gitu kan. Sekarang mulai lagi, siap. Duduk di balok, duduk di tulang duduk, pastikan. Kemudian kakinya aktif, tarik kakinya ke arah Anda. Tempurung lutut otot pahanya kencengin. Oke. Panjangin tulang belakangnya, nempel di tembok semua. Interlace your finger lagi, Baddha Mulyasa namanya. Kalau tadi posisinya begini, sekarang ganti jalinan tangannya supaya nggak jonjeng. Siku shoulder level, jadi bukan begini. Buka ketiakmu. Oke, sedep kok, tenang aja. Kemudian dorong ke depan. Yes. Lalu inhale up. Bawa naik ke atas, nempel di tembok. Pada saat bawa naik ke atas, ini dadanya, ini ribnya jangan dibawa maju ke depan, tapi tetap masuk ke dalam, panjang ke atas. Tahan pose, bukan tahan nafas, jadi lo nafas. Inhale dan exhale sambil senyum. Inhale dan exhale. Inhale, kemudian exhale. Lepasin. Good. Gerakin kakinya lagi. Yes. Nah, sekarang kita agak maju sedikit, kita lakukan virasana. Tekuk lututnya, kemudian tekuk ke satu sisi. Nah, lalu caranya adalah, ini tadi kan ada balok, ya kan? Balok taruh di sini. Kita nanti duduk di atas balok. Lalu kalau Anda punya apa namanya, punya ini strap, atau seandainya Anda ada masalah dengan dengkul, Anda boleh pakai strap ini. Kalau nggak ada masalah dengan dengkul, it's okay, gitu ya. Nah, kita akan lakukan posisinya begini. Aku akan kasih tahu untuk yang punya masalah dengkul dan untuk yang tidak punya masalah dengkul. Jadi tolong siapin, deketin strap. Anda bisa pakai juga handuk. Anda tahu handuk begini? Ya, Anda bisa pakai ini untuk kasih ruang. Jadi caranya begini. Duduk di ini dengan dengkul saling berdekatan, oke? Kemudian kaki dibuka. Ini kaki belakang dibuka. Lalu calf muscle atau betisnya dikeluarin. Si betisnya dikeluarin. Lalu Anda duduk.
tadi di bawah kan ada baloknya tuh. Ini ada baloknya. Taruh di bawah. Nah, oke, jadi kakinya, lututnya nempel. Kalau seandainya, aduh kok lututnya jadi sakit ya, ambil handuk, duduk lagi, kemudian taruh pas di sini, pas di lipatan, tarik yang agak gitu kan, tarik supaya kasih space di sendinya, baru turun. Dijamin pasti sakit lututmu hilang. Karena ini obat untuk sakit lutut ini salah satunya. Jadi kamu kasih space. Kemudian siapin strap, oke. Taruh di sini. Satu. Oke ya. Terus pastikan tulang belakangnya panjang. Kemudian kita akan lakukan Gomukasan. Jadi langkah pertama, inhale, kedua tangan naik ke atas dulu. Ini siku tekuk, kemudian pegangnya ini diarahkan ke depan, oke? Kemudian baru naik ke atas. Jadi kita buka ketiaknya dulu, pegang di sini dulu, sambil inhale dan exhale. Jadi Anda angkat, tarik, buka area ketiaknya, oke? Tahan dulu, 1, 2, 3. Oke, naikkan tangannya lagi, kemudian sisi satunya dulu. 1, 2, 3, 4. So, lagi, naik lagi. Sekarang tangan kirinya lagi. Lalu telapak tangan yang kiri yang di sini megang ini strap dari atas. Jadi dari sini pegang dari atas. Kemudian naikkan tangannya dibuka dulu. Putar ke dalam, kemudian swing ke belakang. Oke, Mbak Bella bisa bantu aku untuk melihatin yang di belakang? Lihat. So, yang di belakang jadinya begini. Kebayang ya? Jadi dari atas, pegang dari atas, dari bawah pegang dari bawah. Berusaha untuk saling mendekat. Kemudian putar bahunya ke belakang. Bahu yang ini putar ke belakang. Nah, jadi bisa ngebuka dadanya. Oke ya. Lalu nafas dulu. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Kemudian kalau sudah, sekarang inhale, naikin lagi tangannya ke atas, up. Lalu gantian. Ini talinya taruh di bahu kanan. Naikin tangannya ke atas, deketin lagi. Lakukan di sisi sebaliknya. Putar, baru swing. Coba lihat. Yang kanan sama yang kiri punya saya beda loh. Mungkin punya Anda juga beda. Coba lihat, tolong Mbak Bella. Nih. Yang tadi aku nggak bisa megang. Sekarang aku bisa naikin begini. Kebayang? Oke. Nah, mungkin Anda mengalami hal yang sama seperti saya. Kenapa kok aku begitu? Karena satu, aku punya skoliosis. Yang kedua, karena skoliosisku, jadi aku nggak bisa pakai bahu yang satunya. Tapi kalau Anda tidak skoliosis tapi Anda tetap begitu, berarti ada kekakuan di salah satu bahumu. Inhale, naikin lagi, naik ke atas, baru exhale, turunin. Oke, kemudian lepaskan, kemudian table dulu. Ini kan tadi ada handuknya kan, singkirin handuknya, kemudian kakinya diginiin supaya tidak terkena tidak kram. Oke, kalau sudah, kemudian silahkan duduk dan lurusin kaki lagi. Nah, aku akan dari samping atau dari, kalau pakai Instagram agak, nah segitu pas Mbak Bella. Oke, sekarang kita akan lakukan sama-sama, yaitu menggunakan Janu Sirsasana. Oke, caranya ada beberapa cara ya. Anda akan lakukan bend forward aja. Ini untuk memanjangkan tulang belakangnya dulu, manjangin dadanya juga. Kemudian, tapi aku akan butuh selimut, siapin selimut
sama bisa juga kursi. Oke, siap ya? Aku akan ambil selimut dulu bentar. Tunggu ya, aku siapin kursi. Kalau Anda nggak punya kursi, lipat, kursi apapun bisa. Kemudian siapin selimutnya. Oke, boleh selimut, boleh handuk, dilipat kecil, segini. Kemudian Anda duduk di pas ujungnya. Oke, dengan cara ini ditaruh di segitiga dan di pas pojoknya ini, pas pucuknya ini menghadap ke Anda. Lalu Anda nanti duduk di antara si pucuk ini. Jadi duduk di sini. Kemudian lurusin kakinya. Pastikan tulang belakangnya lurus. Lalu siapin ini kursi di depan Anda. Anda boleh pakai kursi. Kalau tidak ada kursi, Anda pakai balok pun juga boleh. Kalau seandainya Anda punya 2 balok, Anda pakai 2 balok. Siapin dengan posisi high. Kemudian siapin saja kalau seandainya Anda butuh. Oke. Lalu kaki kiri pegang pakai paha kiri dulu. Paha dalamnya pegang, buka, kemudian bukain lebar. Kebayang? Jadi ini tungkai nempel di tungkai kiri, nempel di pangkal paha kaki kiri. Kemudian setelah itu pandangan lihat ke depan. Jadi ini panggul sebelah kanan, mundurin ke belakang. Panggul sebelah kanan, mundurin ke belakang. Supaya apa? Panggul dan bahu itu satu garis. Oke, panggul dan bahu satu garis. Kemudian bagi Anda yang hamil, kaki kanan kan lurus tuh. Buka sedikit lebih lebar. Jadi di luar kursi. Nah, 15 derajat lebih lebar. Coba mungkin dilihat dari depan. Yes. Agak geser ke sini Mandala. Oke, begitu. Ya. Better. Oke. So, tungkai nempel di pangkal paha tungkai kiri, nempel di pangkal paha kaki kiri. Kaki yang kanan lurus tapi dibuka karena Anda hamil. Kalau bagi yang ibu menyusui, lurus ke depan. Bagi yang tidak lagi hamil, lurus ke depan. Bagi yang hamil, dibuka. Kenapa? Karena di sini ada perut Anda. Oke? Lalu pandangan lihat ke depan. Nanti kita akan pegang kursinya. Jadi inhale, kedua tangan naik ke atas samsat. Kemudian exhale, lipat tubuhnya ke depan. Kita pegang kursinya. Oke? Nah, dorong dadanya ke depan. Lalu kakinya harus aktif. Jadi kaki harus aktif. Oke? Pandang lihat ke depan, lipat lagi tubuhnya ke depan lagi. Anda boleh taruh ini dahi ke dahi ke tempat duduk kursinya. Kebayang? Punggungnya jadi panjang. Mungkin Mbak Bella boleh ngelihatin posenya supaya ibu-ibu bisa tahu. Oke, dari sini ya. Kemudian inhale up, exhale kembali. Kita lakukan 2 kali lagi. Coba ya sama-sama dengan aku ya. Ini adalah pose yang paling mudah. Nah, nanti advance-nya kita akan lipat lagi lebih dalam lagi. Kalau Anda bisa, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, lakukan sebisanya dulu. Ya, ulang lagi, ikutin aba-aba saya. Inhale, kedua tangan naik ke atas samsat. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Pandangan lihat ke depan, jangan lihat ke bawah. Pegang kursinya. Pegang kursinya. Kemudian panjangin tulang belakang dulu. Dorong dadanya ke depan. Kemudian lipat lagi lebih dalam lagi. Untuk yang lebih dalam lagi, lipat lagi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Anda boleh letakkan tangan di matras juga boleh. Lipat tubuhnya, dorong dadanya ke depan.
Oke, kakinya aktif, jangan kakinya tidak bertenaga, no. Dagu perpendikular dengan lantai, jadi nggak boleh lihat di bawah, supaya nggak bungkuk, lihatnya ke depan. Buka dada, nafas di sini, kemudian inhale up, lalu exhale kembali. Oke, lakukan satu kali lagi. Anda boleh pakai balok sekarang. Nanti sisi satunya lagi. Jadi gerakannya nggak banyak, tapi dijamin ini gerakan nanti membuat punggungmu jadi enak, lalu tidurnya jadi nyaman. Oke, kita coba lagi. Nafas dulu, kemudian inhale naikin tangannya ke atas, thumbs up. Lalu exhale, lipat tubuhnya ke depan. Pegang baloknya, dorong baloknya ke depan. Nah, lipat tubuhnya lebih dalam lagi. Up, panjangkan tulang belakang. Nafas di sini. Inhale dan exhale. Kemudian inhale dan exhale. Lalu inhale dan exhale. Kembali. Inhale up. Lalu exhale-nya turun. Lakukan sisi satunya. Nah, sisi satunya aku akan nyontohin untuk ibu-ibu yang lagi menyusui, jadi nggak hamil, jadi kakinya lurus. Kalau yang sekarang kan ibu hamil, nah yang ibu hamil tetap lakukan begini ya. Jadi lurusin kaki dulu, lurusin dua-duanya, goyangin dulu sebentar, oke. Kemudian sekarang gantian, kaki kanan, so kaki kanan, pegang tangan kanan di pangkal di paha dalam kaki kanannya. Dibuka, jadi ini supaya skin of movement-nya itu ke sana, rotating out ya. Jadi movement dari paha ini rotating out, muter ke luar. Oke, tungkai taruh di pangkal paha. Karena ini untuk ibu menyusui, jadi kakinya lurus. Bagi Anda yang lagi hamil, kakinya tetap buka. Ingat, ada perutnya, oke? Nah, sekarang siapin lagi nih kursinya. Kamu kalau di rumah misalnya nggak ada kursi lipat, kursinya adanya cuman kursi buat duduk kayak di warung bakso, nggak apa-apa, pakai aja. Adanya sofa, pakai aja, apapun yang bisa. Oke? Sekarang inhale, bawa naik tangannya ke atas, arms up. Kemudian exhale, lipat tubuhnya ke depan. Pandangan lihat ke depan pada saat melipat tubuh. Oke. Kakinya harus aktif. Lipat tubuhnya lagi, kemudian dorong dadanya ke depan. Dagu perpendikular dengan lantai, kakinya aktif. Nafas dulu di sini. Inhale dan exhale. Kemudian inhale dan exhale. Lalu inhale naik, exhale turunin. Sekali lagi, dua kali lagi, yang satu kali, tiga kali kan, yang ini juga dua kali lagi. Yuk, kakinya lurus lagi, tarik kakinya ke arah Anda. Kalau Anda misalnya lagi hamil, sekali lagi kakinya dibuka. Kalau lagi nggak hamil, kakinya lurus ke depan. Oke, kemudian Anda boleh siapin ini balok, boleh posisi medium, boleh high, boleh low, senyaman Anda. Kemudian inhale, tangannya naik ke atas. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Pegang baloknya. Bawa ke depan lebih panjang lagi. Jadi lebih dalam lagi. Oke, kakinya ditarik. Sehingga Anda akan rasain di area hamstring. Nafas di sini, pandang lihat ke depan. Ikutin aja apa-apanya. Inhale dan exhale. Kemudian inhale dan exhale. Inhale up naik, kemudian exhale kembali. Sekali lagi, bagi Anda yang sudah bisa melipat tubuh ke depan, terutama yang tidak hamil, kalau yang hamil tetap dibuka kan ya. Jangan terlalu melipat sekali kalau Anda merasa perutnya ketekan. Nah, bagi yang menyusui misalnya, ini lebih advance lagi. Inhale, naikkan tangannya ke atas, lipat tubuhnya ke depan. Pegang jari jemari kakinya. Kemudian buka sikunya. Nah, turun ke bawah. Oke, jadi bisa lebih lipat lagi. Goalnya adalah Anda bisa nyium si lututnya. Tapi
Kita tidak goal ke situ sekarang, hari ini. Kalau Anda belum bisa, jangan dipaksa ya. Terutama kalau misalnya ibu hamil nggak boleh nyium lutut loh ya. Perutmu ketekan nanti. Jadi kakinya kan dibuka tadi untuk ibu hamil. Inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas. Oke, inhale. Up, naik kitanya ke atas. Exhale, turunin. Kakinya gerakin lagi. Oke. Nah, kemudian tekuk lutut lagi. Kita ke samping. Lalu kita akan lakukan Adho Mukha Virasana. Ambil selimutnya taruh di matras Anda, dipakai untuk tempat ini, tempat dengkul. Oke. Kelihatan jelas? Nah, sekarang lutut dibuka selebar matras. Lutut jadi dibuka lebar. Ini perutnya ada tempat. Nah, ini bisa dipakai untuk ibu hamil, bahkan ibu yang lagi mau melahirkan. Anda lagi kontraksi dan Anda sakit pinggang, kontraksinya terasa nggak nyaman, ini pun boleh dilakukan. Bagi Anda yang nggak bisa tidur, ini bisa dilakukan juga. Bagi yang optimalisasi posisi janin, ini juga bisa dilakukan. Ini adalah pose andalan sebenarnya. Buka kaki selebar matras, kemudian letakkan tangan di depan, kemudian lipat tubuhnya ke depan. Nah, jauh, sejauh mungkin. Bokong nggak boleh naik, turunin bokongnya. Lalu kepala taruh di matras. Nafas di sini, tarik nafas, inhale dan exhale. Kemudian inhale dan exhale. Lalu inhale dan exhale. Kemudian kepalanya diangkat, lalu kembali. Nah, kita lakukan sekali lagi. Lalu habis itu terus nyambung langsung Adho Mukha Svanasana. Nah, aku akan kasih contoh dulu. Anda boleh lihat aku dulu. Kemudian kita akan lakukan sama-sama. So, Anda lihat dulu ya supaya nggak keliru ya. Karena kan nggak mungkin sambil kepalanya di bawah Anda lihat-lihat dulu ya. Lihat aku dulu. Jadi caranya buka kaki selebar matras. Kita masuk ke Adho Mukha Virasana. Letakkan tangannya di depan, kemudian lipat tubuhnya ke depan jauh. Nah, ini tangan, ini jari jemari tangan nempel sejauh mungkin. Lalu inhale, angkat tangannya, kakinya, deketin, angkat pantatnya, deketin. Ini kaki, jejakin. Inhale, exhale, naikin tangannya, naikin tulang ekor lingkaran langit lagi. Nah, bawa tulang belakang Anda panjang, kemudian tulang ekor ke arah langit-langit. Kakinya boleh seperti orang ngayuh sepeda atau lagi jalan. Kemudian lurusin, inhale, exhale, turunin, buka kakinya lagi, Adho Mukha Virasana lagi. Ukurannya sama. Kemudian inhale, kembali. Nah, gampang kan? Kita coba. Yuk, kita coba sama-sama. Anda ikutin aba-abanya. Saya lakukan juga, Anda juga lakukan. Siap ya? Buka kaki selebar matras. Oke. Pandangan harus lihat ke depan. Letakkan tangannya di depan, kemudian jalan tangannya. Jauhkan sejauh mungkin. Kalau sudah sangat jauh nih, udah pol, tangannya nempel seolah-olah ada lemnya. Kemudian inhale, angkat badannya tanpa merubah posisi dengkul dan kaki. Deketin saja dengkulnya, karena tadi dengkulnya lebar kan, sekarang deketin. Kemudian kakinya dijejakin ke matras. Kaki dijejakin ke matras, inhale. Lalu exhale, angkat kedua lututnya, lurusin lututnya. Lalu tidak bertumpu di bahu, tapi dorong bahunya ke belakang. Panjangkan tulang belakang, tulang ekor arahkan ke arah langit-langit. Kemudian gerakin dulu kakinya. Nafas di sini. Oke. Kemudian lurusin kaki, inhale. Exhale, turunin bersama-sama. Dengkulnya buka lagi selebar matras.
deketin jempol kakinya, letakkan pantatnya ke tungkai, istirahat lagi. Adho Mukha Virasana. Kemudian angkat kepalanya, lalu silakan duduk. Enak nggak? Oke. Nah, lalu setelah itu kita akan lakukan pose selanjutnya. Pose selanjutnya adalah masih pose ini Wirasana. Jadi deketin lututnya seperti tadi, buka calf muscle-nya, lalu duduk. Kemudian kita akan lakukan side to side stretch. Anda boleh pakai kursi di sampingnya, boleh, tidak juga bisa. Jadi turunin di situ ke arah sana, Mabel. Nah, agak ke sini. Yes. Oke, jadi caranya dari sini. Inhale, kedua tangan naik ke atas samsak. Exhale, tangan kirinya taruh di matras. Tangan kanannya panjang ke atas. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke kiri. Oke, jauhkan bahu dari telinga. Lipat. Kemudian putar bahunya ke belakang. Buka dada. Pandangan lihat ke arah langit-langit. Tahan. Rasakan stretch di sisi tubuh Anda. Inhale dan exhale. Lalu inhale dan exhale. Kembali inhale up, naikin tangannya lagi ke atas. Taruh tangannya di bawah, sisi satunya. Panjangin dulu naik ke atas. Lalu exhale, lipat tubuhnya. Kalau di sini ada kursi enak banget, kamu bisa kepalanya taruh. Oke? Tapi kalau tidak ya udah. Putar bahunya ke belakang, pandangan lihat ke arah atas. Nafas di sini. Kemudian inhale up, naikin tangannya ke atas, exhale turunin. Nah, setelah itu pose terakhir. Jadi kita cuma beberapa pose ya, karena waktunya juga terbatas. Nah, kita akan lakukan namanya happy baby. Setelah itu Viparita Karani. Ya, jadi happy baby caranya singkirin dulu selimutnya. Oke. Kemudian kita tiduran. Oke. Kemudian tiduran dulu. Ini kelihatan enggak, Mbak? Kemudian tekuk kakinya. Pegang kakinya. Ini kaki dipegang. Oke. Yes. Kelihatan ya. Kemudian putar ke samping kiri, samping kanan. Nah, kepalanya rileks. Kalau bisa jangan pakai bantal. Jadi biarkan punggungmu berasa kayak dipijat. Jadi sakit punggung, sakit pinggang bisa hilang. Jamin deh. Kemudian bisa juga taruh tangannya Baddha Konasana, Happy Baby in Baddha Konasana, Happy Baby. Jadi kakinya, telapak kakinya saling menyatu. Kemudian taruh saja. Inhale dan exhale. Oke, kemudian tekuk lututnya. Lalu kita akan lakukan Viparita Karani, tapi ada dua variasi. Anda lihat aku dulu, kita duduk dulu sebentar. Oke, duduk dulu sebentar. Jadi ada dua cara Viparita Karani. Bisa pakai tembok, bisa juga pakai kursi. Jadi kalau Anda tadi kan ada tembok, kita pakai tembok. Jadi kita tiduran, kemudian kakinya naik ke tembok. Fungsinya buat apa? Supaya Anda tidak udem, supaya Anda tidak kram, supaya Anda tidak yang varises, kemudian ambeien itu bisa sembuh, ya. Nah, tapi bisa juga nanti pakai kursi. Anda lihat aku dulu, aku kasih contoh, lalu kita lakukan sama-sama, ya. Jadi caranya kita pakai versi yang pertama, pakai tembok. Semua pasti ada tembok di rumah. Mungkin Anda bisa adjust pas di kasur. Anda bisa kok pas di kasur juga lakukan hal yang sama seperti ini. Jadi kita pakai selimut. Kemudian caranya deketin dulu badan Anda dengan tembok. Miring dulu. Lalu letakkan tangannya di samping. Lalu ini bokong, deketin sama tembok. Nah,
baru turun pelan-pelan, lalu naikin ke atas. Nah, kakinya dibuka. Kalau ibu hamil, kakinya dibuka. Tarik kakinya ke arah Anda. Anda bisa pakai strap. Kalau misalnya Anda ada masalah di hamstring, Anda bisa pakai strap. Nah, tarik strapnya ke arah Anda. Coba. Kalau sudah, lepasin aja strapnya, kemudian naikin tangannya ke atas. Ini enak banget. Lakukan 5 menit. Cukup. Kemudian baru come up-nya tekuk dulu, kemudian geser badannya menjauh dulu, baru Anda lipat tubuhnya dan bangkit. Nah, atau bisa juga dengan kursi. Nah, kalau pakai kursi, caranya siapin kursinya. Jadi kita siapin kursi dekat sama aku. Lalu tidur biasa. Oke, kemudian taruh kakinya di atas kursi. Kurang ke belakang lagi, Mak. Kursinya nggak kelihatan. Dekat ke sini lagi. Nah, seperti itu. Kemudian putar bahunya ke belakang. Relax. Tarik nafas, inhale dan exhale. Buka tangannya ke samping, inhale dan exhale. Boleh posisi seperti ini. Atau bahkan kakinya dibuka. Sambil Anda boleh masas pahanya. Masas pahanya, dibuka. Kemudian naikin tangannya ke atas. Udah, istirahat gitu aja. Yuk silahkan, Anda mau pilih yang mana? Anda mau pilih di atas kursi kakinya, boleh pilih di atas tembok gitu kan. Supaya apa? Supaya peredaran darahnya lancar sehingga Anda tidak ada kram di kaki. Karena mengingat banyak banget ibu hamil yang sakit kram tiba-tiba malam-malam akhirnya kebangun dan itu nggak nyaman banget. Oke, kemudian kembali. Kalau sudah tekuk kaki lagi, kemudian baru silakan duduk, kemudian silakan duduk lagi. Nah, setelah duduk silakan buka bahunya, putar bahunya kembali ke samping kiri, samping kanan, twist sedikit sebentar, inhale dan exhale. Kemudian letakkan tangan di depan dada, gosok-gosokkan tangannya, jangan sampai ada apinya ya. Gosok-gosokkan. Kemudian boleh pegang perutnya, dielus-elus perutnya, Dek. Kamu sehat ya, nyaman ya. Malam ini tidurnya nyenyak ya dengan mami ya, dengan bunda ya, gitu kan. Kemudian gosok lagi, lalu letakkan tangan di dada, tarik nafas panjang dan dalam. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas panjang dan dalam lagi. Hembusin pelan-pelan. Kemudian pelan-pelan buka mata. Nah, gimana? Segar? Oke. Cus, kita udah berapa lama ya nih ya? Hampir 45 menit. Hampir 50 menit. Cus. Nah, enak nggak rasanya? Susah nggak? Nggak susah kan? Gerakannya cuman sedikit, tapi nggak susah. Kemudian paling tidak Anda bisa singkatin lagi menjadi bisa lebih 30 menit gitu bisa. Oke kok, nyaman kok. Jadi tadi ingat pranayama dulu, nafas dulu, stretching sebentar, badan uliasan, ingat ya, naikin tangan ke atas. Kemudian kalau udah habis itu terus lipat tubuh ke depan, ya kan? Kakinya diginiin dulu, kemudian lipat tubuhnya ke depan. Lipat tubuhnya ke depan. Kapan berapa hitungannya? Hitungannya bisa 3 siklus nafas, gitu kan? Lalu diulang bisa 2, bisa 3 kali setiap sisi. Kemudian setelah selesai baru Adho Mukha Wirasan yang kaki dibuka, lututnya, lipat tubuhnya ke depan.
Kemudian habis itu lagi Adho Mukha Wirasan lagi, nyambung dengan Adho Mukha Swanasan yang posisinya begini tadi. Anda bisa ulang 2 kali bisa. Kemudian habis itu terus Viparita Karani, selesai. Gitu. Punggungnya enak banget pasti, betul kan? Ketarik semua ototnya, bener banget gitu kan. Habis itu Anda kan happy baby, kemudian Viparita Karani. Udah enak banget gitu kan. Jadi yoga tidak harus yang gerakannya banyak. No, gerakannya sedikit asal bener dan diulang-ulang, itu akan jauh lebih bermanfaat dibanding gerakannya jungkir jempalik kayak gitu. Banyak banget tapi Anda bingung ini gerakannya arahnya kemana. Oke. Nah, tuh kan, oke, aku akan kasih kesempatan buat penanya 10 kali kan, 10 penanya boleh tanya atau boleh juga lampunya dimatiin sedikit, boleh nggak Mbak Bel? Kayaknya aku silau. Oh, oke, aman ya. Jadi boleh penanya, jadi 10 pertanyaan nanti akan di save, Bella yang akan ngecek. Lalu Anda boleh satu tanya berkaitan tentang yoga ini atau berkaitan tentang kebidanan, persalinan, atau Anda boleh cerita. Akan jauh lebih baik Anda cerita tentang pengalamanmu dengan yoga, pengalamanmu mungkin juga dengan bidan kita dan Velvet, karena Velvet udah 2 kali sama aku kan ya ikut yoga. Kemudian taruh pertanyaannya supaya lebih oke. Nanti yang aku klik adalah yang aku lihatin di situ. So silahkan, boleh pertanyaan, boleh testimoni, silahkan taruh di kolom pertanyaan supaya aku bisa notice di situ dan aku siapin di situ, sehingga nanti yang aku tampilin ada 10 pertanyaan yang aku tampilin itu yang dapat hadiah. Just kan? Jadi kalau Velvet tuh hadiahnya enak-enak gitu kan. So aku siapin ya. Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Widi. Di screenshot ya Mbak Bel. Kalau praktek di kasur bukan di matras boleh nggak Bude? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, tergantung kamu mau praktek yang apa dulu gitu kan. Kalau hanya stretching, jadi yoga bisa dilakukan di mana aja. Boleh dilakukan di kursi, di atas kursi, boleh dilakukan di lantai, boleh dilakukan outdoor di mana namanya, di rumput boleh. Yang penting aman. Misalnya di kasur, cek dulu kamu mau melakukan gerakan apa dulu gitu kan. Kalau kita mau pakai gerakannya cuman Anda melakukan hanya gerakan stretching kayak tadi, misalnya duduk kemudian habis itu stretch ke samping kanan samping kiri, kan tujuannya kan nge-stretch otot yang ada di sini ya kan. Berarti yang dilakukan itu nggak apa-apa, di kasur pun nggak apa-apa, nggak harus cari matras gitu kan. Walaupun akan lebih baik dengan matras, karena apa? Anda bisa neken kaki, neken panggulnya ke bawah dan kerasa gitu kan. Balik lagi, kalau matras kasurmu empuk banget, itu akan sedikit mengganggu kadang-kadang gitu, karena jadi meleok gitu kan, gitu. Oke, kebayang ya, gitu. Nah, pertanyaannya banyak yang ada di sini ternyata. Semua pertanyaan akan masuk di kolom pertanyaan ya, supaya adil semuanya ya. Aku akan jawab yang ada di kolom pertanyaan. Nah, tunggu dulu. Oke. Sip. Mbak Destri, selama live bareng sama bidan kita dan Velvet, alhamdulillah selalu ikut. Thank you. Gimana rasanya? Enak kan? Thank you ya. Terus habis itu apalagi pertanyaannya? Oke. Bunda Dean _Ca. Bude, yoga boleh untuk usia kehamilan dari berapa bulan? Yoga kapan dilakukan? Boleh setiap semua umur. Jadi hamil muda, hamil tua boleh. Ingat ya, ini pertanyaan yang common sekali, yang sering kali
pertanyakan, yoga mulainya kapan ya gitu kan. Nah, kenapa yoga, aku ulang lagi ya, yoga bisa dilakukan umur berapapun ya. Hamil muda boleh, hamil tua boleh, hamil setengah tua juga boleh ya. Nah, yang pasti ketika Anda melakukan yoga tidak boleh memaksa. Jadi ahimsa. Trimester 1, kalau misalnya Anda lagi trimester 1 lalu ternyata kok Anda masih flag-flag, boleh nggak yoga? Istirahat dulu yoganya, bed rest dulu. Ngapain yoga? Pranayama aja toh. Nggak usah yoga dulu, istirahat dulu. Misalnya trimester 1 masih mual muntah, ya udah urusin mual muntahmu dulu, mual muntah diberesin. Kalau sudah beres baru lanjut yoga. Kebayang nggak? Nah, kalau misalnya ternyata trimester 2 udah 20 minggu, tapi kok masih flag-flag, ya jangan yoga dulu. Paling kamu bisanya stretching dulu gitu loh. Jadi harus ngerti sama badannya sendiri gitu loh. Kebayang ya? Nah, kenapa kalau di buku-buku sering dikatakan yoga kalau bisa 20 minggu ke atas? Kenapa? Karena tidak semua orang punya pikiran yang sama, tidak semua orang punya stamina yang sama. Jadi asumsinya dengan di atas 20 minggu itu kemungkinan perdarahan sudah sangat berkurang kayak gitu ya. Kemudian udah tertapiskan keluhan-keluhan kayak gitu loh. Kebayang nggak? Nah, kalau yoga kalau misalnya yoga habis itu terus lagi yoga lalu terus kencang-kencang perutnya, istirahat. Mungkin kamu kurang minum. Atau mungkin gerakanmu salah, istirahat dulu. Jangan dipaksa, gitu kan? Makanya kenapa kok ibu hamil kalau yoga boleh bawa minuman, kalau nggak hamil nggak boleh, gitu kan? Karena dipakai untuk membakar, beda tujuannya. Nah sekarang, yoga berapa kali sehari? 1 kali minimal, gitu kan? Jadi berapa kali aku melakukan yoga? Setiap hari. Kenapa kok setiap hari? Ya supaya Anda sehat, katanya mau melahirkan lancar. Kalau mau melahirkan lancar ya tubuhmu harus sehat, staminamu harus baik gitu loh. Kecuali Anda tiap hari jalan kaki, cekeran, nggak pakai celana, jangan pakai celana ya, nggak pakai sendal 5 kilo, habis itu squatting 300 kali, nah bolehlah, kebayang. Tapi kalau misalnya udah nggak pernah yoga, kemudian kerjaannya cuman leyeh-leyeh doang, kemudian stalking Instagram bidan kita dan Valva doang, kemudian klik-klik sama belanja Valva tok gitu kan. Kemudian habis itu cuman berharap, Bude semoga aku bisa lahiran lancar ya Bude, kayak gitu, tanpa ngelakuin apa-apa. Itu namanya mimpi di siang bolong ya. Jadi harusnya tiap hari 1 jam. Kamu mau bagi misalnya, oke, pagi aku habis bangun tidur, aku pemanasan, stretching setengah jam, habis itu jalan kaki, habis itu malam nanti stretching lagi, lakukan gerakan yang tadi, habis itu tidur, boleh, gitu kan? Paling tidak goalnya 1 jam sehari, tiap hari, oke? Ya, pertanyaannya yang yoga boleh dilakukan saat hamil usia berapakah? Aku udah jelasin tadi, baru saja mingkem nih ya. Ulang lagi ya. Tadi pertanyaan berapa ini, Dek? Baru 3. Sekarang pertanyaan lagi. Nah, oke. Bude, gimana mengatasi sering sakit kepala pada bumil? Aku 24 minggu. Pertanyaannya, sakit kepalanya karena apa dulu? Apakah karena memang nggak tahu hormonal? Atau karena memang ada masalah dirimu? Karena kalau ada masalah, benerin dulu masalahnya, gitu kan ya? Misalnya nih, udah di screenshot Mbak Bel? Nah, kalau ada masalah misalnya, ada ketakutan, otomatis kamu nggak bisa tidur, sering jadi sakit kepala, berarti akar masalahnya bukan karena apa-apa, tapi karena kamu ketakutan, oke? Atau karena stres, bisa juga. Kadang Anda tidak sadar dengan Anda punya stres gitu ya. Jadi ya udah lakukan relaksasi dulu. Minimal ibu hamil harus rajin relaksasi hypnobirthing. Gampang kok. Beli panduannya di bidan kita, buka, dengerin,
Tiap malam Anda dengerin suara saya, bayangin saya kayak Waljinah yang lagi nyanyi, kemudian mendendangkan panduan untukmu dan Anda bisa ketiduran lelap gitu kan. Nah, ketika Anda tidur, pada saat dengerin panduannya kemudian Anda tidur, itu membuat stres menjadi hilang. Dan ingat di panduan itu ada panduan relaksasinya yang ada sugesti positifnya. Itulah kenapa harus rajin. Sehari bisa 2 kali. Ya, diulang-ulang terus. Oke? Nah, terus lagi, wait ya, aku pilih ya. Haha. Pertanyaan yang bagus nih. Apakah ngepel jongkok itu efektif untuk mengubah posisi janin? Posisi janin yang seperti apa dulu? Kalau misalnya posisi janinnya dia sungsang, kamu jangan ngepel dulu gitu, karena nanti malah bokongnya kejerembab dong gitu kan. Jadi harus justru kasih ruang dan seimbangin. Jadi gerakannya apa dong kalau sungsang? Tadi Adho Mukha Wirasan, Adho Mukha Svanasana, Adho Mukha Wirasan, Adho Mukha Svanasana gitu kan. Kalau sudah kepalanya sudah di bawah, baru ngepel jongkok. Trimester 3 begitu di bawah ngepel jongkok ya, rajin ya. Ngepel jongkoknya kayak apa ngepel jongkoknya? Boleh posisinya, misalnya posisinya begini, dibuka kemudian goyang. Nah, jadi sambil ngepel gitu ya. Oke, terus pertanyaan keberapa ini tadi? Pertanyaan ke-5. Pertanyaan lagi nih yang sering nih. Bude, kalau kena SPD, gerakan yang tadi aman nggak? Posisi tidur nyaman kena SPD seperti apa? Aman. Aman. Nah, terus tapi coba pada saat Adho Mukha Wirasan jangan terlalu lebar. Kalau lebar terlalu sakit, ya udah deketin gitu ya. Bisa juga kamu skip di Adho Mukha Wirasan, tapi Adho Mukha Svanasana yang dibanyakin gitu kan. Dan posisi yang virasannya yang jadi bertumpu jadi duduk di lutut begini, duduk di lutut itu yang dibanyakin ya. Itu untuk SPD. Oke, lagi pertanyaan lagi. Mbak Eri, Bude, tanda awal persalinan haruskah keluar flek atau enggak ya sebenarnya, karena kehamilan pertama KPD? Enggak harus keluar flek. Aku dulu enggak keluar flek loh. Bahkan aku enggak tahu kalau aku mau melahirkan hari itu. Aku tugasnya hari itu cuman joget-joget lagu India. Aku ngeliatin Sahrukan, aku bayangin aku kajol, aku joget-joget lagu India, malamnya brojol gitu kan. Jadi aku kajol lalu malamnya brojol gitu. Jadi tidak selalu ada flag, tidak selalu, tapi yang pasti adalah kontraksi, harus ada kontraksi. Oke, terus apalagi ya? Oke, nih pertanyaan yang sering sekali. Bude, tulang ekor sakit pas hamil trimester 3. Kenapa ya? 1, rata-rata karena kamu cek dulu sehari-hari. Ayo, ini kalau sampai kamu melakukan hal ini lagi, tak pites nanti. Jadi gini, pada saat Anda hamil tua gitu tuh, sukanya gini nah. Aku kasih lihat ya. Jadi kalau duduk nih, ini kursi, duduknya begini. Gak sadar tuh, duduknya tiba-tiba begini. Iya atau enggak? Ayo, yang tanya Mbak siapa tadi? Mbak Esti. Kemudian duduk begini sambil nonton, sambil ngelihatin, atau mungkin Anda tiduran sambil begini. Ini bertumpu di mana? Tulang ekor kan? Ya jelas dong, tulang ekormu sakit. So, cara ngatasinnya gimana? Kalau duduk di tulang duduk, nggak boleh duduk di tulang ekor. Duduk harus di tulang duduk, tegakin badannya. Kalau sampai tulang ekornya sakit, rajin cat kopus nih, yang begini. Oke, supaya tulang ekornya nggak sakit, gitu dong ya. Lagi? Berapa lagi? 3 apa 2 ya? Bentar lagi ya. Oke.
Untuk inhale dan exhale, apakah ada patokan hitungan? No. Karena tiap orang inhale dan exhale-nya bisa beda-beda. Jadi inhale tarik nafas, exhale buang nafas sebisamu. Jadi itulah kenapa lama-lama inhale and exhale-nya harus panjang, jangan pendek-pendek. Jadi itu membuat Anda menjadi lebih aware lagi dengan nafasnya karena nafasnya harus panjang. Oke? Terakhir, pertanyaan terakhir. Aku cari pertanyaan yang mana ya? Oke. Bude, hormon apa saja yang berpengaruh pada proses tidur? Tadi aku udah jelasin. Hormon melatonin salah satunya gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau tidur, jadi pertama habis yoga ini nanti minum air putih dulu hangat 250 ml paling tidak. Kalau enggak ya 600. Kalau seliter nanti Anda pipis terus malahan. Kemudian hangat. Habis minum, kemudian tutup gadgetnya. Nggak usah stalking bidan kita dulu atau valvat dulu, nggak apa-apa. Tutup gadgetnya. Jangan deketin gadgetnya di dekat Anda. Tutup, taruh. Lampunya dimatiin dikit. Kemudian, kok dimatiin dikit? Diredupin atau kalau perlu dimatiin. Kalau suamimu belum ngantuk karena suamimu masih kerja atau gimana, pakai tutup mata. Kemudian habis itu ngapain? Habis itu boleh pakai essential oil atau aroma apalah yang enak, kamu nuris dirimu sendiri. Pakai hand body dulu, dibikin wangi badannya, enak badannya. Kalau perlu mandi dulu malam-malam pakai air. Habis yoga tadi keringatnya udah keluar, mandi pakai air hangat dikasih garam. Bisa Himalayan salt, bisa Epsom salt. Ini apa namanya resep lo ya. Jadi boleh 1 sendok aja Himalayan atau Epsom saltnya. Kemudian mandi, habis itu dia releasing, detox. Habis itu pakai hand body atau pakai apa gitu, pakai sheet mask boleh. Kemudian lepas sheet masknya sebentar atau langsung dipakai buat tidur. Aduh, enak banget, surga. Kemudian habis pakai sheet mask, lepasin, kemudian tidur pakai kacamata tidur, pakai aromaterapi, udah, ya ampun, rasanya kayak surga gitu kan. Dengerin panduan relaksasiku atau dengerin musik apa namanya, musik instrumen gitu kan, pohon bambu, air mengalir gitu kan ya. Jadi sambil ngomong sama bayinya ya. Cus ya habis ini ya. Oke, nggak usah buka bidan kita dulu lagi gitu ya, bukanya besok pagi. Tenang, aku nanti paling live kok. Oh enggak deng. Oke, terima kasih buat perhatiannya malam hari ini, dan terima kasih sudah ikut dengan saya. Semangat terus, kemudian sehat terus, dan ingat ibu hamil dan ibu menyusui harus happy terus. Tiap pagi, ini resep terakhir dari aku, tiap pagi bangun tidur, habis cuci muka, habis sholat, atau bahkan sebelum Anda sholat, ngaca, kemudian bilang, I love you. Ngaca, lihat mukanya sendiri, terus, I love you, aku happy gitu. Ya, aku happy, aku sehat. Supaya apa? Anda juga happy dan sehat terus. Kalau happy dan sehat, anakmu juga happy dan sehat. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Valvat yang kasih kesempatan aku buat sharing dengan ibu-ibu yang ada di sini. Thank you banget ya. Love you. Terima kasih. Dadah. Aku out ya.